Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, masih dengan saya Listianingsih dengan video-video pembelajaran bahasa Inggris untuk tingkat SMP maupun SMA maupun untuk umum ya. Tapi kali ini saya fokuskan untuk membahas kisi-kisi, melanjutkan video-video yang kemarin ya, kisi-kisi ujian sekolah untuk tingkat SMP bahasa Inggris ya tahun 2021. Dan kali ini kita sudah sampai pada video 9 ya, untuk soal nomor 11 dan 12 ya. Maaf untuk soal nomor 12 dan 13 ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan untuk malam ini adalah bagaimana cara mengundang seseorang dan bagaimana cara kita minta izin dari orang lain ya. Oke. Ya, saya tuliskan ya. Inviting someone. Sebentar. Inviting someone, saya perbesar sedikit ya, and asking for permission ya. Jadi ada dua materi untuk nomor soal 12 dan 13 ya. Inviting someone, asking for permission. Oke. Kita artikan dulu dalam bahasa Indonesia ya biar jelas ya. Inviting someone is bagaimana cara kita mengundang seseorang. Nah, jadi mengundang seseorang untuk datang, untuk bergabung. Nah, gitu. Jadi umum ya. Sementara yang asking for permission artinya dari kata ask for. Kalau ini tadi berasal dari kata invite ya. Invite, mengundang. Kalau ini adalah ask for, meminta. Kata dasarnya ya. Jadi ini adalah meminta izin. Nah, permission adalah izin. Nah, jadi bagaimana kita mengundang seseorang dan meminta izin. Oke. Ya, kita mulai yang saya bahas dulu yang inviting someone. Ya, atau apa tadi artinya? Mengundang seseorang. Oke, kita mulai ya. Kalau kita mengundang seseorang mesti bisa dengan bahasa yang resmi, bisa saja dengan bahasa yang non resmi. Kalau yang resmi itu contohnya ya dalam bahasa Inggris langsung adalah would you like, misalkan ya, kalau mengundang berarti kan to come, untuk datang. Would you like to come to jadi maukah anda langsung ya, come, datang ke. Nah, begitu. Terus kata would ini bisa lebih non formal. Kalau ini formal ya, resmi. Kalau agak sedikit tidak resmi, kata would berubah menjadi bisa diganti dengan will. Nah, jadi will you come, langsung ya, will you come to jadi tidak usah pakai like. Kalau would pakainya like. Would you like to come to
Kalau will langsung, will you come? Nah, begitu. Jadi kalau di sini will you like come? Nah, gitu terlalu rumit ya. Jadi langsung saja. Nah, would you like to come? Will you come to? Kemudian nomor 2, contoh yang lain, misalkan selain kata come, kita bisa ganti dengan kata join ya. Would you like to join us? Ya. Jadi, maukah kamu bergabung dengan kita ke kemana misalkan ya? Misalkan di sini would you like to come to my house? Nah, jadi misalkan ini saya tulis my house ya. Misalkan would you like to join us, misalkan kemana ya, in canteen, di kantin misalkan, nah dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh yang lain ya, kita juga bisa menggunakan kata yang dengan teman, gaul, ini bahasa gaul, langsung saja let's. Nah, begitu. Let's langsung kata kerja ya, misalkan ya, let's go to. Nah, ini kan mengundang ini. Nah, begitu ya. Oke, saya beri contoh dialognya. Ya, sebelum saya beri contoh ya, dialog, saya akan terangkan dulu bagaimana cara menjawab. Nah, menerima undangan. Nah, misalkan di sini accept ya. Nah, kalau accept ini menerima, jadi undangan ini. Misalkan ya, would you like to come to my house? Misalkan ya. Misalkan kalau mau accept berarti ya okay, I will be there. Nah, baiklah, saya akan ke sana gitu. Oke, alright, juga bisa kan? Baiklah. Ya, I will come. Saya akan datang. Ya, misalkan lagi kata thank you for inviting me. Nah, ini yang kepanjang ya. Thank you for inviting me. Thank you very much for inviting me. Nah, begitu. Terima kasih telah mengundang saya. Atau bahasa ini lagi, I can't say no. Saya tidak bisa mengatakan tidak. Nah, berarti mau kan? Nah, gitu. Kebalikannya, kalau decline ini menolak ajakan teman ya. Kita bisa jawab dengan bahasa yang halus ya, dengan yang sopan. I'm very sorry. Saya minta maaf. Kemudian beri alasannya kenapa, because bla bla bla. Atau I'm sorry, sekedar mengatakan I'm sorry, I can't begitu. I'm sorry, I can't ya. Kemudian thank you, terima kasih, thank you but I can't. Dan kalau bisa lebih baik diberi alasannya ya, maybe because I'm not feeling well, atau mungkin ditambahi I'm not healthy, saya tidak sehat, atau mungkin dengan alasan I'm sorry, I have to accompany my parents, saya harus menemani orang tua saya to see the doctor or etc. dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini cara accept and cara decline. Jadi ini accept, menerima, ini menolak ya. Ya, ini berikut ada contoh ya, bagaimana kita mengundang seseorang. Ya, misalkan di sini satu kegiatan di sekolah ya. Udin, let's go out. Nah, ini temannya ya mengajak Udin untuk pergi keluar. Nah, di sini ada kata let's. Udin, let's go out. Let's. Don't be lazy. Kamu jangan malas. Get up, bangun, and have some exercise outside. Dan ayo kita berolahraga di luar. Nah, begitu. Jadi ini temannya mengajak ya. And then siapa ini? Udin answers, okay, wait. Nah, berarti menerima kan? Accept kan?
Oke, wait, let me put out my shoes. Jadi biar saya memakai sepatu dulu, saya tak pakai sepatu saya dulu. Nah, begitu. Kemudian gambar yang kedua. Oke, let's see. Benny, leave that for a while. Leave that for a while. Benny, tinggalkan itu dulu sebentar. And let's go out for some exercise. Ayo kita pergi keluar untuk berolahraga. Oke, wait. Let me put it in the bag first. Nah, jadi izinkan saya menaruhnya di dalam tas dulu. Nah, ini apa ya ini ya gambarnya? Ya something ya, ini sesuatu di sini. Oke, mungkin buku atau mungkin pensil case atau apa di sini. Oke, kita lihat gambar yang lain. Ya, ini antara saya kecilkan. Oke. Ini Siti ya. Lina, pada Lina. Lina, it's break time. Ini waktu istirahat. Ya. Stop working. Berhentilah belajar. Nah, ini di sini bekerja dalam arti belajar ya. Berhentilah belajar. Let's go out for some fresh air. Ayo kita pergi keluar untuk mencari udara segar. Nah, kemudian si temannya Lina menjawab, "Oke, a little bit more." Oke, baiklah, sebentar lagi ya. Just wait a minute, please. Tunggu sebentar. Nah, begitu. Ini 3 contoh ini adalah bagaimana cara mengajak seseorang. Oke. Ya, ini berikut ada contoh soal ya, sederhana. Oke, ini masih mengundang seseorang. Oke, antara Reni and Yofi. Reni, would you like to come to the discussion tomorrow? Maukah kamu datang untuk diskusi besok? But, ada kata but-nya di sini, tapi my sister will get married. Nah, ini saudaraku akan menikah. I'm sorry, saya minta maaf. Nah, di sini decline, accept atau decline, menerima atau menolak ini. Nah, jawabannya kira-kira apa ini? Kalau kita masukkan satu-satu ya, I agree with you, saya setuju denganmu, tapi saudaraku akan menikah. Nah, pas enggak? Oke, yang B, I'd love to, saya mau, saya juga mau, saya mau, tapi saudaraku akan menikah. Oke, C, I'm sure, saya yakin bisa ini, tapi kakakku menikah, saudaraku menikah. Nah, ataukah D, I'm sorry, saya minta maaf, but, tapi saya minta maaf, tapi saudaraku akan menikah, saya minta maaf. Nah, begitu, yang mana? Oke, choose one of them, A, B, C, or D. Oke, the answer is here it is. Yes, I'd love to. Dijawab dengan saya mau dulu, saya suka dulu, tapi ada tapinya. Oke. Satu lagi coba, satu lagi. Yes, here it is. Antara Rido and Anton. With pleasure, dengan senang hati. Nah, ini juga salah satu ungkapan untuk mengajak, mengundang seseorang. Dijawab menerima di sini. With pleasure, dengan senang hati. I will come your dinner party. Nah, ini bahasanya I will on come. Nah, maksudnya ini saya akan datang di pesta kamu. Kira-kira yang mana ini? May you come to? How do you come? Do you come to? Will you come to my dinner party? Ya. Yeah. Oke, here is the answer. Oke, satu lagi. Ya, ini kelihatannya menarik ini ya.
To my birthday on November 10. Mau nggak datang ke rumah ke pesta ulang tahunku pada tanggal 10 November? Oh, that would be very nice. Sangat menyenangkan. Nah, ini menerima ya. Your birthday is the same as our national heroes day. Apa ini? Ulang tahunmu sama dengan ulang tahun pahlawan nasional. Nah, begitu. Ya, jadi your birthday is the same as our national heroes, pahlawan nasional kita. Jadi kira-kira yang mana di sini? Will you come? Do you come? Can I come? Why do you come? Okay, the answer is will you come. Okay. Nah, itu penjelasan tentang mengundang seseorang. Oke, saya lanjutkan yang kedua, yaitu meminta izin. Ya, untuk yang kedua, ya, meminta izin atau asking for permission. Dalam bahasa Indonesia, minta izin. Nah, dalam sehari-hari kita juga sering ya mengatakan ini kepada siapapun, kepada teman, kepada orang tua, adik, kakak, dan lain sebagainya. Kita kalau ingin melakukan sesuatu, ya sebaiknya kita minta izin dulu ya. Jadi misalkan meminjam apa, boleh tidak, nah, gitu. Oke, dalam bahasa Inggris istilah-istilah yang familiar dipakai ya, misalkan can I ya, dapatkah saya, bolehkah saya, misalkan kita meminta izin kepada orang tua, dapatkah saya pergi keluar ayah, nah gitu ya, misalnya minta izin sama orang tua, can I go out with friends, nah dengan teman misalkan. Nah, oke. Contoh yang lain lagi, misalkan nomor 2 adalah may I. Nah, ini yang bolehkah saya ini. Misalkan udaranya panas sekali ya di kelas, kemudian kamu terasa banyak keringat di situ, kemudian kamu minta izin sama teman kamu atau guru kamu dengan mengatakan may I, misalkan may I open the window, boleh ditambahi kata please. Nah, begitu. Oke. Contoh yang ketiga, misalkan boleh ditambahi kata excuse me, lebih bagus lagi can I, sama ya. Oke. And then number 4, nomor 4, misalkan is it okay if I tidak apa-apakah jika saya minta izin dulu, misalkan membuka pintu, misalkan tadi jendela sudah ya, tidak apa-apakah jika saya meminjam misalkan ya, is it okay if I borrow your pen misalkan ya. Kemudian number 5, ya untuk ini aja cukup ya, ini yang sederhana. Oke, misalkan kalau boleh memberi izin ya, boleh berarti giving permission, giving, misalkan yes, please, sure, no problem. Nah, ini berarti membolehkan ya, jadi boleh. Tapi kalau refuse, menolak, dalam arti tidak boleh ya, no, please don't.
Nah, tolong jangan, misalkan tadi pintunya dibuka ya, enggak boleh gitu. Kemudian I'm sorry, you can't. Kamu tidak bisa. Nah, begitu. Oke, itu adalah contoh bagaimana cara meminta izin, ya. Oke, berikut adalah contoh bagaimana kalau kita meminta izin. Ini ada gambarnya. Ya, misalkan ini ya, guru ya. Guru mengatakan pada siapa? Udin ya. Hey Udin, what are you doing there? Apa yang kamu lakukan di sana? Kamu sedang apa? Kemudian Udin ternyata mau izin ini. May I wash my hands, ma'am? Boleh nggak saya mau mencuci tangan saya, Bu? Nah, begitu. Oke. Sekarang ini. Nah, ini juga guru tanya ya. What are you doing there, Edo? Kamu sedang ngapain, Edo? Nah, gitu. Terus Edo menjawab bagaimana ini? Oke. May I open the window, ma'am? Nah, bolehkah saya? May I. Tadi ini diawali dengan may I, bolehkah saya? Kemudian ini juga si Edo juga mengatakan may I, bolehkah saya? Nah, jadi yang sering dipakai ya, minta izin di situ bolehkah saya, berarti may I juga bisa. Oke. Ya, kita lihat ada contoh di situ ya. Contoh untuk bagaimana minta izin di sini ya. Oke, dialog antara Robby ya. Robby and Jane. Nah, begitu Robby and Jane. Oke, Robby bertanya, "May I come to your house this afternoon?" May I come to your house this afternoon? Bolehkah saya datang ke rumah kamu siang nanti atau sore nanti? Kemudian si Jane menjawab bagaimana di sini? Pilih di antara A sampai E nih ya. I'm going to grandma's house this afternoon. Jadi saya akan pergi ke rumah nenek sore ini. Maybe next time. Nah gitu. Jadi mungkin lain kali ya gitu. Kemudian Robby menjawab, "Oke, maybe next time." Baiklah. Nah begitu. The suitable expression to complete the dialogue is, jadi ungkapan yang pas untuk mengisi ini apa? Coba, apakah sure? Oke, jadi si Jin menjawab, "Tentu saja. I'm going to." Nah, begitu. Alasannya kan saya akan pergi ke rumah nenek. Gitu. Sure. I'm afraid I can't. Sayang sekali saya tidak bisa. Of course. With my pleasure. Dengan senang hati. Yes, please. Oke, yang mana? Yuk. Oke. Yes, that's good. The answer is I'm afraid I can't. Ya, ini ya jawabannya. Jawabannya adalah B. Oke. Bisa terbalik aja. Oke, jawabannya adalah B. I'm afraid I can't. Sayang sekali saya tidak bisa. Ya, itu saja penjelasan dari saya untuk kali ini ya tentang inviting someone, mengundang seseorang, dan asking for permission. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua gitu ya. Thank you very much for your attention. See you for the next videos. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.